Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baraya semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk cerita kali ini saya Dadu Ahmad akan menemani kalian semua. Dan sebelum ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Dan untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah judul Rumah Kos Berhantu. Namaku Adit, dan ini cerita pengalaman mistis kakak saya sewaktu masa kuliah. Sebut saja namanya Kak Dinar. Kak Dinar lulusan D3 keperawatan, lulus tahun 2016. Setelah lulus uji kompetensi, Kak Dinar melamar pekerjaan di 3 rumah sakit swasta yang ada di Surabaya lewat email. Dan salah satu rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Husada Utama. Seminggu setelah kirim lamaran, Kak Dinar dipanggil tes tertulis. 3 hari kemudian ada telepon bahwa tes tertulisnya lulus dan dipanggil lagi untuk tes lisan. Tes lisannya juga lulus, lalu dipanggil lagi buat tes lisan kedua dan lulus juga. Lalu Kak Dinar diminta datang buat tanda tangan kontrak kerja tanggal 28 Juli dan langsung kerja. Karena Kak Dinar gak tahu kenal Surabaya, akhirnya cari kos yang dekat Rumah Sakit Husada Utama. Dapatlah itu kos seharga 950.000 per bulan. Kata Kak Dinar, itu cukup murah karena kamarnya ber-AC, ada kamar mandi, ada dapur plus gas LPG yang disiapkan oleh ibu kos. Bahkan boleh pakai mesin cuci juga. Alhamdulillah masuk kerja hari pertama udah dapat kos. Hari pertama masuk ke kamar kos, Kak Dinar udah mulai merasakan keanehan. Kak Dinar dijatuhi kembang kantil. Kak Dinar bingung, kok dari atas jatuh kembang kantil. Dikira Kak Dinar cicak karena mama mengajarkan anak-anaknya untuk positive thinking. Jadi Kak Dinar gak mikir apa-apa. Hari kedua di kos, waktu malam di depan kamar Kak Dinar lampunya mati. Padahal tadi udah dinyalain. Ceritanya kamar kos Kak Dinar itu di lantai 2. Jadi kalau lampunya mati, jadi kalau mau ke bawah itu tangganya gelap. Terus dicek oleh Kak Dinar, saklar lampunya juga on. Walah, lampunya pedot, pikir Kak Dinar pada saat itu. Diatur besok aja lah, pikir Kak Dinar malam itu. Tapi pas bangun subuh, Kak Dinar mau ke kamar mandi, lampunya kok udah nyala. Barangkali Pak Ajum yang ngurus rumah ini yang gantiin. Begitu pikir Kak Dinar pada saat itu. Kos-kosan ini cuma ada 2 penghuninya, satu di lantai bawah dan satu lagi di lantai atas yang diisi Kak Dinar. Hari ketiga malam itu Kak Dinar ketindihan, semacam erep-erep begitu. Setelah berdoa dalam hati, lepaslah dari tindihan. Dan tindihan itu rasanya kayak diduduki sesuatu. Dan hampir setiap malam di tindihan seperti itu.
Pernah malam lagi tidur dengar keramaian di kamar sebelah. Padahal kamar sebelah itu kosong. Kak Dinar karena jengkel baru mulai kerja, capek, pengen tidur. Kamar sebelah kok berisik sih? Bangunlah Kak Dinar. Lalu kamar yang kosong tadi digebrak oleh Kak Dinar sambil berteriak, "Ojo berisik, aku pegel, capek, ngantuk, pengen tidur." Dan seketika kamar kosong yang gelap itu sepi mendadak. Selalu begitu tiap malam. Dan makhluk gaib di kos itu ternyata juga bukan cuma mengganggu, bahkan melukai Kak Dinar. Tangan Kak Dinar ada bekas cakaran, bahkan di dadanya sampai di leher. Dan ada lagi kejadian seram di kamar mandi. Ketika habis subuh, Kak Dinar mau mandi karena masuk kerja pagi. Di lantai kamar mandi penuh dengan darah segar gumpal-gumpalan. Dengan bingung disiramlah darah tadi tanpa bertanya pada ibu kos. Karena ibu kosnya hanya sesekali datang, yang jaga dan ngurus rumah ini adalah Pak Ajum. Dan yang satu yang mengerikan di minggu kedua, Kak Dinar waktu tidur tiba-tiba merasa ada seseorang di sebelahnya. Kak Dinar pun langsung bangun dan membalikkan badan. Dan ternyata di sebelahnya ada perempuan setengah baya, tersenyum dengan amat sangat lebar mulutnya. Terus Kak Dinar membaca ayat kursi, berdoa sebisanya. Alhamdulillah, perempuan paruh baya itu pun hilang. Namun Kak Dinar tidak menceritakan apa-apa yang terjadi selama ngekos di tempat itu. Dan dia baru cerita setelah pindah kos. Meski begitu seramnya saat itu. Karena dia kasihan sama mama, karena bagi mama uang segitu banyak sekali. Dan gak mudah buat ngumpulin uang segitu. Begitu pikir Kak Dinar pada saat itu. Jadi kata Kak Dinar, saya harus bisa bertahan sampai akhir 1 bulan di kos horor ini. Sementara anak kos yang ada di lantai 1 cuma bertahan 2 minggu, langsung pindah. Otomatis 2 minggu ke depan kos itu cuma ada Kak Dinar sendiri. Dan gangguan itu tiap malam gak pernah berhenti. Dari lampu yang nyala mati sampai suara berisik, bahkan GrabFood gak ada berani masuk waktu Kak Dinar pesan makanan. Akhirnya 1 bulan terlewatkan dengan baik-baik saja. Dan yang pasti kekuatan doa, mau tidur berdoa dulu. Jadi kalau ada gangguan biar Allah yang urusi pengganggu itu. Waktu bangun pun langsung berdoa, bersyukur buat perlindungan Allah. Sekarang Kak Dinar udah kos di tempat yang nyaman, tidur nyaman, dan sudah 2 tahun kerja di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya.